UAD. We are 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 UAD.
UAD. We are UAD. We are UAD. We are UAD. We are UAD.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Haji Gita Danu Pranata, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Yang kami hormati Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Trisno Agung Wibowo, Sarjana Kesehatan Masyarakat Magister Kesehatan. Yang kami hormati Rektor Universitas Ahmad Dahlan, Bapak Dr. Muklas MT, dan yang kami hormati para pimpinan lembaga, majelis, dan amal usaha Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami ucapkan selamat datang dalam acara vaksinasi COVID-19 untuk dosen, guru, tenaga kependidikan, relawan, dan lansia Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkatnya lah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat pada acara vaksinasi yang diselenggarakan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, sholawat serta salam marilah kita selalu junjungkan kepada tauladan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Baik hadirin yang berbahagia, izinkan saya untuk membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang akan dilanjutkan dengan sambutan-sambutan dan penutup. Baik hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan, dan sambutan pertama akan disampaikan oleh Rektor Universitas Ahmad Dahlan, Dr. Muklas MT. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang kami hormati Bapak Haji Gita Danu Pranata SE, selaku Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Juga yang kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Bapak Trisno Agung Wibowo SKM MKes, yang juga dosen WADI. Juga yang kami hormati Bapak-bapak Badan Pembina Harian yang hadir pada pagi hari ini, Bapak Arif Jamali, terima kasih sudah hadir. Yang kami hormati para wakil rektor, juga Ketua Ikatan Dokter Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Ketua MPKU, PWMDIY, Ketua Muhammadiyah COVID Command Center, PWMDIY, Direktur Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Yogyakarta, Direktur Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul, juga Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, Direktur Rumah Sakit UAD, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta, dan hadirin sekalian yang kami muliakan. Kita bersyukur, alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa hadir di kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan, atau kami menyebutnya sebagai kampus utama kita, kampus utama Universitas Ahmad Dahlan, ya, dalam keadaan sehat walafiat. Kita menyebut kampus utama karena kita konsepnya urban university, jadi universitas perkotaan yang penting berada di dalam kota walaupun kampusnya tersebar di mana-mana, sehingga kita tidak menetapkan sebagai kampus terpadu, tetapi kampus utama, di mana kampus-kampus yang lain adalah sebagai kampus satelit. Kampus utama ada di kampus 4, kampus satelit kita ada di kampus 3 di Canduran, kemudian kampus 2 di Jalan Pramuka, kampus 1 Jalan Kapas, dan kampus 5 di Lewang Saban, dan satu lagi kampus 6 di Kulon Progo atau di Wates. Bapak Ketua PWM dan
Bapak, Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, selama masa pandemi kami Universitas Ahmad Dahlan telah melaksanakan berbagai aktivitas untuk menjaga kesehatan sivitas akademika maupun tenaga pendidikan dan keluarga besar Universitas Ahmad Dahlan. Beberapa aktivitas yang kami lakukan adalah pertama, kami mengembangkan riset-riset atau penelitian hilirisasi yang mendukung proses untuk menjaga kesehatan kita. Kita mengembangkan pistol pembunuh kuman atau pembunuh virus yang sudah dijual Pak kita. Pak kita sudah memperolehnya belum ya Pak ya? Belum ya. Bu Uti mungkin khusus ketua BPM. Kalau BPH sudah ya? BPH sudah kan? Ya. Sudah. Ternyata di kantor PWM tidak disampaikan ya kalau sudah dapat ya Pak Arif. Jadi ada pistol COVID Pak Trisno, jadi berbasis ultraviolet dan itu sudah memperoleh izin dari Kementerian Kesehatan untuk diperjualbelikan. Ya. Sekarang ini sudah dilengkapi, versi terakhir adalah versi yang menggunakan baterai yang bisa dicas, ya, sehingga bisa lebih mudah daripada kita menggunakan penyemprot disinfektan. Ya, itu lebih praktis kita menggunakan ini. Kemudian yang lainnya kita juga memproduksi portal atau pintu otomatis yang dipasang di setiap fasilitas-fasilitas umum ya, seperti masjid ya. Yang ini juga sudah dikembangkan oleh tim peneliti kami dan sudah dipasang di beberapa tempat ya di daerah istimewa Yogyakarta ini. Dan kami juga mengembangkan mitigasi sekolah-sekolah di remote area di daerah terpencil ya menggunakan radio komunitas. Jadi kita mengembangkan proses mitigasi akademik atau mitigasi persekolahan di daerah-daerah terpencil dan ini sudah kita laksanakan tahun yang lalu dan khusus untuk menangani masalah COVID ini kami juga selain membentuk Satgas COVID-19 kita juga menyiapkan shelter, masih dipakai Bu Uti shelternya ya, masih ya. Ada bangunan lantai 5 yang selama ini ditinggalkan oleh mahasiswa karena harus pulang ke rumahnya masing-masing. Maka asrama ini kami sulap menjadi shelter yang selama ini juga sudah dipakai, tapi kita memang berharap tidak pernah dipakai, tapi ternyata juga dipakai ya oleh dosen-dosen UAD juga. Kemudian hal-hal lain yang terkait dengan prosedur penanganan kesehatan juga kita mengikuti arahan-arahan dari Muhammadiyah COVID Command Center, pimpinan pusat Muhammadiyah. Perlu kami sampaikan pada Pak kita, saat ini sekitar 50-an dosen tenaga pendidikan dan mahasiswa yang berstatus sebagai penyintas COVID-19. Tapi alhamdulillah dari seluruh penyintas yang ada di Wade ini sekarang sudah sehat semuanya. Ya. Jadi seluruh keluarga besar Wade untuk sementara atau kita berharap bisa diberikan kesehatan yang prima terus menerus ya. Dari 50 yang sudah menderita COVID ini sekarang sehat semuanya ya. Dan yang berikutnya adalah perlu kami sampaikan gelombang pertama vaksinasi dosen dan tenaga kependidikan UAD berjumlah 564 ya, dari 1.300-an yang kami ajukan. Kemudian saat ini kami berkoordinasi dengan pimpinan wilayah Muhammadiyah daerah istimewa Yogyakarta yang oleh Dinas Kesehatan kemudian diberikan vaksinnya lewat pimpinan wilayah Muhammadiyah daerah istimewa Yogyakarta dan kami berkoordinasi sebagai pelaksana vaksinasi. Sehingga dari dosen kami yang saat itu masih ada 800-an, sekarang sudah bisa diikutkan sekitar separuhnya, sekitar 500-an juga. Ya, untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah daerah istimewa Yogyakarta. Vaksinasi pada pagi hari ini akan melayani kurang lebih 1.800-an orang yang akan divaksin, yang meliputi sebagaimana disampaikan di sini ada dosen, tenaga kependidikan, kemudian juga guru,
relawan di lingkungan Perserikatan Muhammadiyah, kemudian juga lansia. Pak Trisno, kami sampaikan bahwa di Muhammadiyah ini relawan yang dimaksud adalah yang bergerak di dalam bidang kesehatan selama ini ya, khususnya yang masuk di dalam gugus tugas Muhammadiyah COVID Command Center ya. Jadi banyak sekali yang masih belum memperoleh vaksinasi, sehingga pagi hari ini kita memberikan kesempatan kepada para relawan tersebut ya. Atas nama pimpinan UAD, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan tugas kepada kami, kesempatan kepada kami untuk bisa bersama-sama dengan unit-unit yang lain, unsur-unsur yang lain di lingkungan Perserikatan Muhammadiyah untuk melaksanakan vaksinasi. Juga terima kasih karena jatah vaksinasi kami diberikan oleh usulan dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga kami ucapkan terima kasih Pak Trisno atas atas pemberian vaksin ya, yang pada pagi hari ini kurang lebih diberi sekitar 2.000-an vaksin yang sebentar lagi akan kita manfaatkan. Kepada para direktur Rumah Sakit Muhammadiyah, PKU Bantul, PKU Kota Yogyakarta, PKU Gamping, RSUAD, kami ucapkan juga terima kasih atas partisipasinya menyiapkan para dokter dan para medis untuk melaksanakan vaksinasi pada pagi hari ini. Yang terakhir perlu kami sampaikan kepada Pak Gita bahwa kami juga menyiapkan fasilitas, istilahnya apa Pak Jun tadi? KIPI apa? Ya, jadi fasilitas untuk jagani ya. Jagani ya, Bapak-bapak dan Ibu yang mengalami gejala yang tidak sesuai dengan harapan setelah vaksinasi ya. Ada ambulan, kalau nanti serius sekali ambulan sudah kita siapkan, ada 4 atau lebih mungkin, tetapi berharap tidak dipakai. Kemudian ada fasilitas apa namanya Pak, pengawasan apa? Observasi atau inkubasi, bukan ya, observasi ya. Karena waktu saya divaksin mau diobservasi terus pergi, dicari-cari oleh direktur PKU, Pak Muklas kemana ini? Harusnya diobservasi dulu. Sepertinya tadi ketika divaksin sudah diobservasi sekaligus. Jadi kami menyiapkan fasilitas-fasilitas tersebut secara lengkap sehingga insya Allah nanti vaksinasi akan bisa berjalan dengan baik, dan kepada Bapak dan Ibu yang akan divaksin insya Allah dengan kesiapan-kesiapan ini kita berharap ya agar mental dan fisiknya juga baik ya. Saya 2 kali divaksin gagal karena waktu mau di tensi begitu panik dulu ya, deg-degan rasanya, naik tensinya, gagal. 2 kali gagal, kemudian pindah ke PKU baru berhasil. Tapi baik Bapak dan Ibu, saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan vaksinasi yang kita laksanakan pada pagi hari ini berlangsung dengan lancar, aman, dan memenuhi target yang kita harapkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah sambutan dari Rektor Universitas Ahmad Dahlan, dan sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan. Untuk itu Bapak Trisno Agung Wibowo, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan berbagai kenikmatan pada kita semua, sehingga pada hari ini kita berkumpul dalam kondisi sehat, di mana kita bisa insya Allah nanti akan melaksanakan vaksinasi massal.
untuk dosen, tenaga pendidik, relawan di lingkungan Muhammadiyah Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Wilayah Muhammadiyah di Yogyakarta, Bapak Rektor UAD, semua panitia dan teman-teman pendidik yang ada di UAD. Yang kedua, kami pamitkan Pak Rektor, Pak Pimpinan Wilayah bahwa Ibu Kadinkes hari ini tidak bisa hadir di ruangan ini karena terus terang selama 1 tahun kami sudah tidak mengenal libur, tidak ada WFH, jadi siang malam kerja keras, kadang jam 1 malam saya juga harus datang ke instalasi farmasi karena ada vaksin datang yang harus ditandatangani begitu. Jadi sudah memang kita membagi diri dengan baik. Hari ini kegiatan seperti ini ada 3. Yang pertama di UAD, kedua di Taspen Mandiri. Sasarannya adalah lansia juga. Yang ketiga di Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan melayani vaksinasi namun untuk lansia. Targetnya sehari 150 gitu. Mengejar supaya cakupan lansia kita tinggi. Bapak Ibu, sebagai gambaran bahwa kasus COVID di DIY ini sampai hari ini masih berfluktuasi. Kami hitung karena per 2 minggu dari Satgas COVID menyarankan seperti itu. 2 minggu terakhir rata-rata kasus per hari masih 177 ya. Dengan case fatality rate alhamdulillah kita jauh dari angka nasional, kita 2,6, artinya setiap 100 orang yang dinyatakan COVID ternyata harus innalillahi mengatakan Bapak. Itu yang harus kita upayakan ya. Jumlah kasus sampai hari ini di DIY adalah 45.233 kasus. Apa upayanya? Yang pertama kita tetap harus protokol kesehatan. Yang kedua dengan upaya vaksinasi ya. Kita sukses kemarin di tahap pertama lansia sudah, pelayanan publik sudah, dan tenaga pendidik termasuk di situ. Namun mohon maaf Pak Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Pak Rektor, kemarin proses untuk bisa menggulkan vaksin ini mungkin dirasa agak prosesnya agak pelan, harus ada upaya keras karena memang ada protokol dari Kementerian Kesehatan yang mana harus diurutkan. Andai kita tidak ikuti, mungkin kita jadi tidak diberi vaksin. Tapi insya Allah saya setiap hari komunikasi dengan teman-teman panitia di sini karena tadi disampaikan Pak Rektor, saya membantu Pak Rektor ini mulai di FKM dulu mahasiswanya 6 Bapak Ibu. Jadi kami sudah banyak kenal dengan teman-teman di FKM. Bapak Ibu, yang perlu kami sampaikan, jadi vaksin yang hari ini digunakan adalah AstraZeneca, yang kemarin datang pertama adalah Sinovac, namun demikian Bapak Ibu, baik AstraZeneca maupun Sinovac, satu sudah ada izin EUA dari Badan POM. Ya. Authorization use boleh digunakan pada saat seperti ini. Terus yang kedua sudah ada fatwa MUI bahwa vaksin ini halal dan suci makatan ya. Jadi kalau tidak ada itu kita juga tidak akan berani ya. Terus yang perlu kami luruskan supaya informasinya jadi lengkap, kemarin pernah ada berita bahwa nomor batch sekian vaksin dihentikan dulu begitu karena akan diuji keamanannya tahap 3 oleh Badan POM lagi begitu. Tapi yang kita gunakan bukan nomor batch itu ya. Jadi yang kita gunakan tidak yang kita harus hentikan. Artinya nomor batch-nya berbeda. Dan ternyata nomor batch yang itu juga sudah ada suratnya boleh digunakan. Ya. Jadi memang insya Allah semua aman. Kemarin sudah dikerjakan sampai hari ini kurang lebih sudah sekitar 6.000 sasaran. Tidak ditemukan KIPI yang non serius Pak Rektor. Tadi KIPI adalah kejadian ikutan pasca imunisasi, di mana bisa sifatnya non serius atau serius. Non serius misalnya habis disuntik kok gatel, kok bengkak, kok rasa lapar,
Nah mungkin lapar bener itu Pak Rektor, bukan karena vaksin. Itu yang ditemukan di lapangan. Sampai hari ini tidak ditemukan KIPI yang serius. Ya, memang tadi Pak Rektor pangandikan sudah disiapkan ambulan, memang itu protapnya kan gitu ya. Jadi itu harus, tapi mudah-mudahan tidak dipakai. Amin. Oke. Yang berikutnya kami matur nuwun dengan Fasiankes yang membantu pada hari ini tadi PKU Kota Bantul dan Bambing ditambah Rumah Sakit UAD. Jadi memang persyaratannya untuk pelayanan vaksinasi harus ada Fasiankes yang dipakai begitu. Contoh di Dinkes, karena sebenarnya Dinkes tidak boleh memberikan layanan karena bukan fasilitas pelayanan. Kita pakai Fasiankes Keraton begitu. Jadi untuk pencatatan sasaran kita pakai nama Puskesmas Keraton, mohon izin begitu boleh ya. Baik Bapak Ibu, satu hal yang terpenting lagi, tidak ada di dunia ini vaksin yang bisa menjamin 100% orang terlindungi. Itu yang penting. Ya, jadi artinya walaupun sudah divaksin, protokol kesehatan harus diikuti. Tapi insya Allah andai kata sudah divaksin kok masih terkena penyakit tersebut, maka penyakit tersebut akan tidak berat. Jadi itu yang diharapkan. Dan harapannya dari WHO bahwa kekebalan secara alamiah akan didapatkan apabila 70% penduduk sasaran terlindungi. Akan terjadi kekebalan secara alamiah. Alhamdulillah Bapak Ibu sampai hari ini DIY sudah mencapai dosis pertama 67,84%. Kurang sedikit tapi kita tetap harus kejar. Kalau bisa 100%, kan begitu ya. Ini kurang 2, sekian dari 70%. Ini putaran pertama, yang kedua 52,42% karena memang masih tahap berikutnya. Terus yang perlu kami sampaikan, jeda waktu untuk AstraZeneca antara dosis 1 dan 2 adalah 4 minggu sampai 12 minggu Pak Rektor. Kalau kemarin Sinovac kan 14 hari sampai 28 hari. Kalau AstraZeneca 4 minggu sampai 12 minggu. Bisa 1 bulan sampai 3 bulan. Insya Allah nanti akan disediakan dan kami komunikasi terus bagaimana upayanya untuk memenuhi permintaan dari teman-teman di sini. Makatan Pak Rektor, Pak Pimpinan Wilayah ya, dan panitia yang hadir, terima kasih sekali lagi. Satu hal yang perlu kami sampaikan tadi, jangan lupa protokol kesehatan tetap dikerjakan. Saya kira demikian, matur nuwun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus membuka secara resmi acara vaksinasi COVID-19 ini. Untuk itu, Bapak Haji Gita Danu Pranata, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Tresno Agung Wibowo dari Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Arif Jamali Muiz BPH UAD beserta jajaran BPH kalau ada yang rawuh, Bapak Moklas MT Rektor UAD beserta jajaran pimpinan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Bapak-bapak, ibu-ibu dari tim kesehatan pimpinan Rumah Sakit Amal Usaha Kesehatan Persyarikatan Muhammadiyah Aisyah, dan hadirin semuanya. Sejak dinyatakan adanya pandemi COVID, Muhammadiyah secara totalitas untuk bersama-sama dengan komponen masyarakat menangani pandemi COVID tersebut dengan dibentuknya MCCC sejak dari pimpinan pusat sampai daerah cabang. Kemudian atas perintah dari pimpinan pusat, semua
layanan kesehatan untuk bisa membackup, mendukung bagaimana menangani pandemi COVID tersebut. Di daerah istimewa Yogyakarta bahkan begitu ada saudara-saudara kita warga masyarakat yang perlu isolasi, dipersiapkan sejak dibuka pertama dari kantor pimpinan pusat Aisyah yang sampai sekarang terus dipakai PPA, kemudian UNISA, UAD, UMY, PKO Bantul, istilahnya apa Pak Danang? Gose guest house. Napa? Lapangan futsal nggih Gose. Wonten anu mboten Pak Danang? Wonten sik ngelenggahi mboten? Oh, alhamdulillah berarti semua warga Bantul tidak ada yang perlu isolasi di yang kita sediakan. Tapi yang jelas itu. Bahkan Pak Tresno juga mendampingi tidak hanya kaitannya dengan medisnya melalui Muhammadiyah with you, itu ya, Muhammadiyah with you setiap malam sampai 4 bulan itu menyapa kepada siapapun yang ingin ya pencerahan. 7 hari itu 2 hari tentang keagamaan, 2 hari psikologi, 2 hari medis, 1 kali testimoni. Nah, ini para tokohnya ada Bu Ekor ini. Kalau tentang medis nanti tinggal kita minta Bu Ekor ini mengirim siapa yang harus menyampaikan pencerahan. Kalau psikologi Pak Purwadi, sampai-sampai beliau kesehatannya menurun karena menangani hal tersebut, alhamdulillah sudah baik, sudah pemulihan. Ya, kemudian agama. Nah, itu artinya kita menghadapi adanya pandemi itu luar biasa. Termasuk begitu ada vaksinasi, ya. Ketika kami diminta oleh Bu Dinas, Kepala Dinas Kesehatan, Bu Pembayun, untuk menjadi sampling uji coba, saya bilang asal MUI sudah oke, asal dari BPOM sudah oke, siap. Nah, ternyata betul Pak Tresno, pasca di vaksin ada KIPI betul. Tadi kejadian ikutan pasca imunisasi. Dan itu ternyata tidak sama dengan yang dipersepsikan oleh medis, Pak. Karena malam sore itu wartawan selalu bilang, apa yang dirasakan? Saya bilang yang dirasakan lapar sama ngantuk, saya bilang. Enggak, bukan itu. Lah apa, saya bilang gitu, suruh jawabnya. Yang saya rasakan itu, saya bilang gitu. Malamnya ada WA lagi. Masalah vaksinasi itu bukan hanya masalah medis. Nah, masalah apa, saya bilang gitu. Ya itu masalah politis. Wah, kalau masalah politis itu tidak usah saya jawab, saya bilang. Nah, itu ternyata di awal-awal semacam itu. Nah, ini kemarin yang AZ ini juga tarik ulur, tapi alhamdulillah pada siang hari ini dapat terlaksana dengan baik dan terus Muhammadiyah dan semua komponen, dan ini kayak metik ya. Kita nggak usah didorong-dorong karena memang keikhlasan ya, kesungguhan dan kebersamaan itu. Begitu ada bicara tentang kita akan mengadakan vaksinasi, berebut menawarkan diri. Hari ini kalau tidak dibatasi oleh aturan dari tim ini untuk vaksinasi itu, ambulan yang mau ke sini itu kira-kira 50. Tapi karena yang dibutuhkan hanya 4. Nah, ini adalah memang benar-benar, termasuk tadi para petugas relawan dari semua layanan kesehatan sudah semuanya ke atas standby tanpa harus berkeluh kesah apa-apa. Intinya adalah begitu kita katakan akan ada aktivitas-aktivitas melayani umat itu, termasuk juga lazisnya berjalan dengan sebaik-baiknya. Itulah bentuk ya spiritualitas kita, bentuk dari aktivitas kita bermuhammadiyah. Semoga semua dicatat sebagai amal soleh kita. Maka dari itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan vaksinasi tahap ke-6 konon katanya ya, ke-6 nih Pak Danang ya. Ini yang MPKO yang tahu. Tadi saya ditanya ke 1 ke berapa, ya saking banyaknya saya nggak hafal, saya bilang. Yang jelas hari ini ke-6 saya bilang gitu. Yang berada di komplek kampus UAD unit 4
tempat kampus utama, ya, semua di dalam ring road, yang di Kulon Progo juga di dalam ring road. Secara resmi kita nyatakan untuk dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggunting, nanti tumpengnya. Ya mungkin seharusnya ada potong tumpeng ya Pak ya. Oke. Baik, Bapak Ibu tamu undangan, setelah hadirin yang berbahagia, demikianlah serangkaian acara pembukaan vaksinasi COVID-19 pada pagi hari ini. Nanti setelah penutupan, kami harap bahwa seluruh tamu undangan untuk dapat bersama-sama melakukan kunjungan ke lokasi vaksinasi melalui lift timur dari lantai 5, kemudian sambil melihat-lihat kamus kami tercinta. Kemudian tadi sekedar mengutip perkataan dari Bapak Trisno bahwa tidak ada vaksin di dunia yang mampu membuat kita kebal 100%, namun ini merupakan ikhtiar kita bersama untuk sama-sama menjadi lebih sehat. Baik, mari kita sama-sama berdoa agar acara hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah acara pada pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Patria Handung Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.